Cek, 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 cek. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agus Priadi di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, ya. Ini kita sudah masuk di pertemuan kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pendahuluan dari IMK, ya. Di sana ada pengertian IMK, kemudian ada tujuan, perkembangan, ruang lingkup, kemudian ada antarmuka, manusia dan komputer, ada juga bidang studi yang berperan. Sedikit review saja, ya. Sedikit review saja. Jadi pengertian dari IMK itu adalah komunikasi dua arah antara pengguna atau user dengan sistem komputer yang saling mendukung untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian di dalam IMK itu pembahasannya adalah sejarah komputer, kemudian nanti kita akan membahas tentang faktor manusia, ya. Nah, komputer sendiri pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Sejarahnya itu pertama kali dikomersilkan pada tahun 50-an gitu, ya. Kemudian ada beberapa bidang studi atau ilmu yang berperan juga dalam IMK ini. Ada 10, ya. Ada teknologi elektronika, ilmu komputer, psikologi, rancangan grafis, tipografi, dan lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang faktor manusia, ya. Setelah faktor manusia berarti nanti kita akan membahas tentang faktor komputer. Oke, saya pindahkan dulu ke materi faktor manusia. Pertemuan kedua, faktor manusia. Nah, di sini nanti yang akan kita bahas ada berhubungan dengan penglihatan, ya. Apa sih hubungan antara manusia dengan komputernya? Ya, pastinya nanti ada penglihatan, ada juga pendengaran, kemudian ada sentuhan, kemudian ada sistem pengolahan, pengendalian motorik, dan juga kelompok pengguna. Nah, dari penglihatan nanti kita akan membahas tentang luminance. Apa itu luminance? Ya, nanti kita akan bahas, ya. Kemudian pastinya akan membahas tentang kontras dan kecerahan, brightness and contrast bahasa Inggrisnya. Lalu ada sudut, ketajaman, dan medan penglihatan, dan juga pastinya kalau ada pembahasan tentang penglihatan berarti kita akan membahas tentang warna juga di sana. Nah, kemudian kita bahas yang pertama, yaitu luminance. Luminance adalah banyaknya cahaya yang dipantulkan permukaan objek. Nah, semakin besar luminance dari sebuah objek, rincian objek yang dapat dilihat oleh mata juga akan semakin bertambah. Besarnya luminance sebuah objek atau layar tampilan juga akan menyebabkan mata bertambah sensitif terhadap kedipan atau flicker. Nah, kalau misalkan kalian kalian lihat di pengaturan di dalam komputer itu ada yang namanya refresh rate, ya. Nah, kalau misalkan pada desktop kita klik kanan kemudian refresh atau tekan F5 itu kan ngedip gitu, ya.
yaitu adalah flickernya. Kemudian di situ dibahas juga tentang luminance, yang mana luminance itu banyaknya cahaya yang dipantulkan. Jadi otomatis semakin objek itu banyak memantulkan cahaya, berarti kita juga bisa lebih detail melihat bentuk dari objek itu sendiri. Ya. Karena yang sebenarnya ditangkap oleh mata itu bukan bentuknya, ya. Yang ditangkap oleh mata itu adalah pantulan cahaya dari benda yang kita lihat, gitu. Ya. Kemudian selanjutnya ada kontras dan kecerahan. Nah, ini pastinya juga berhubungan dengan cahaya. Kontras hubungan antara cahaya yang dikeluarkan oleh sesuatu mempunyai kontras negatif atau positif, tergantung dari luminance objek itu terhadap luminance latar belakangnya. Jadi kontras itu apa sih? Ya, perbedaan warna antara objek utama dengan objek latarnya. Jadi itu dikatakan sebagai kontras. Kemudian kecerahan adalah tanggapan subjektif terhadap cahaya. Besarnya luminance suatu objek dapat berimplikasi pada kecerahan. Nah, kalau dari definisi kecerahan di sini kita bisa menangkap bahwa semakin banyak cahaya yang dipantulkan oleh suatu objek, berarti kecerahannya itu semakin tinggi. Gitu, ya. Kalau di grafis kecerahan semakin tinggi itu blank putih. Itu. Kecerahan semakin turun berarti dia hitam. Itu ya, itu adalah kontras dan kecerahan. Nah, ini sangat berhubungan dengan komputer ya. Ketika kita melihat sebuah komputer, monitor terlalu cerah ya, kita matanya juga mudah lelah ya. Objek yang kita lihat juga kurang jelas nanti. Nah, ini adalah gambaran kisi-kisi Hermann. Ya, Hermann ini nama orang ya. Kisi-kisi kiri terlihat kesan titik putih pada perpotongan antara garis vertikal dan horizontal. Nah, ini coba kalian perhatikan garis-garis ya yang berbentuk pagar ini namanya kisi-kisi Hermann dengan latar belakang warna putih. Kemudian objek utamanya garisnya itu berwarna hitam. Nah, kalau kalian perhatikan agak lama, itu nanti akan terlihat titik putih di tengahnya. Padahal dalam gambar ini dia tidak memiliki titik putih. Oke. Kemudian yang sebelah kanan, kisi-kisi yang sebelah kanan itu terlihat kesan titik hitam pada perpotongan antara garis vertikal dan horizontal. Jadi warna backgroundnya ikut terlihat di perpotongan tiap garisnya. Gitu. Padahal sebenarnya di sana tidak ada titik putih maupun titik hitam di perpotongan, itu sebenarnya tidak ada. Ya, dikatakan di sini, tetapi jika mata tepat pada titik perpotongan tersebut, titik hitam atau putih tersebut akan lenyap. Jadi sebenarnya dari kisi-kisi ini, ya, perpotongannya tidak memiliki titik. Ya, karena kita tidak fokus ya pada satu titik saja. Makanya kelihatan semuanya karena warna backgroundnya ikut mempengaruhi di situ. Jadi coba kalau misalkan kita fokus pada satu titik saja ya, kalau kita fokus pada satu perpotongan ini, nanti
titik putihnya akan hilang gitu ya, tidak akan terlihat. Begitu juga dengan yang di sebelah kanan sini. Kalau kita fokus pada satu titik saja, fokus pada satu perpotongan, maka titik hitam juga tidak akan terlihat. Nah, ini adalah yang namanya kisi-kisi Hermann. Jadi warna background itu sangat mempengaruhi dari objeknya. Nah, kalau misalkan kalian pernah ya foto dengan background satu warna, itu ketika kita hilangkan, kita ganti warna backgroundnya, biasanya akan ada warna background yang ikut masuk ke bagian tepi-tepi ya dari foto kita, foto diri kita. Nah, contohnya saya pernah foto dengan background hijau, kemudian background hijaunya saya hilangkan, tapi di bagian rambut itu kelihatan ada warna hijaunya. Nah, itu kemungkinan juga karena menggunakan lightning yang intensitasnya tinggi, kemudian green screen atau background hijaunya itu memantulkan warna hijaunya cukup banyak, jadinya kelihatan menyebar gitu ya. Selanjutnya sudut, ketajaman, dan medan penglihatan. Sudut penglihatan atau visual angle adalah sudut yang berhadapan oleh objek pada mata. Sudut penglihatan ini mengindikasikan seberapa banyak area dari pandangan objek yang tertangkap. Nah, ini berhubungan dengan ukuran dan jarak dari mata. Nah, ini ketika kita melihat suatu objek ya, kalau mungkin kalian pernah melihat proses produksi dari film Ultraman ya, siapa tahu anak-anak sekarang kan nggak ngerti Ultraman ya. Kalau pernah melihat proses produksi yang zaman dulu, jadi itu kameranya diambil, videonya diambil dari sudut bawah. Jadi kelihatan orangnya besar sekali, kayak raksasa, dengan miniatur bangunan, kemudian diambil dari sudut bawah, jadi bangunannya kelihatan tinggi juga, kemudian orangnya yang beradegan juga kelihatan lebih tinggi. Nah, ini sudut penglihatan. Ini sangat mempengaruhi seberapa besar atau seberapa jelas objek yang kita lihat. Kemudian ketajaman penglihatan ya. Ketajaman penglihatan adalah kemampuan mata untuk mempersepsikan gambaran detail objek yang dipandang dengan jelas. Kemudian medan penglihatan adalah sudut yang dibentuk ketika mata bergerak ke kiri terjauh dan ke kanan terjauh. Nah, ini mata manusia pasti ada batasan penglihatannya ya. Kita nggak bisa mata kita melirik ke kiri full muter, itu juga nggak mungkin bisa. Ke kanan juga nggak mungkin bisa full muter ya. Ke atas muter full 360 derajat itu juga nggak mungkin. Jadi kita memiliki batasan-batasannya. Nah, itu kalau kita melihat ke kiri ke kanan, nah itu adalah yang disebut medan penglihatan, areanya gitu ya. Nah, medan penglihatan ini ada beberapa ya. Penglihatan binokuler ini daerah di mana kedua mata mampu melihat sebuah objek dalam keadaan yang sama. Pada daerah ini mata dapat bergerak ke kiri dan ke kanan sejauh sudut 60 derajat sampai 70 derajat. Tuh ya. Kemudian
penglihatan monokuler kiri, ini daerah di mana mata kiri dapat bergerak ke sudut paling kiri. Kemudian ada monokuler kanan, berarti ini kita bisa menggerakkan mata ya, melihat ke sudut yang paling kanan. Kemudian ada juga daerah buta, ini adalah daerah yang tidak dapat dilihat. Ketika kita melirik ke kiri, itu bendanya juga nggak kelihatan ya. Ketika bendanya di kiri, kita melirik saja. Ini tanpa menolehkan wajah ya. Jadi kita hanya melirik saja. Bola mata kita gerakkan ke kiri atau ke kanan. Nah, itu kalau ada benda di kanan dan nggak kelihatan, berarti itu adalah daerah buta. Semua yang dilihat oleh mata diinterpretasikan oleh otak untuk memahami maksud dari apa yang dilihat. Nah, ini di sini digambarkan ada 2 blok ya. Dari kedua blok tersebut, mana yang lebih panjang? Jelas ini pasti akan dijawab blok paling atas. Padahal kedua blok tersebut sama panjangnya. Ini disebabkan karena perspektif yang dilihat adalah blok yang terletak pada tangga, maka otak menginterpretasikan blok yang atas lebih panjang. Jadi sebenarnya ini sama, ya, ukurannya sama, cuman karena bentuk tangganya ini yang bawah lebar, kemudian yang atas dia lebih sempit, maka ini secara tidak langsung otak akan menganggap bahwa ini lebih lebar. Karena dia kalau dilihat ini lebarnya sama dengan tangga yang ada di sini. Sedangkan yang bawah ini lebarnya hanya di bagian tengah ya, jadi sudut-sudutnya ini tidak ketemu dengan bagian tepi dari tangga. Ini adalah ilusi Ponzi, bukan Ponzi ya. Ponzi penipuan, ya. Kemudian masih berhubungan dengan penglihatan, ya. Kalau kita melihat benda, ya kita pasti tahu apa itu warnanya. Warna adalah hasil dari cahaya yang terbentuk dari hue atau corak. Kemudian ada intensity atau intensitas. Kemudian ada saturation atau kejenuhan atau jumlah putih pada warna. Saturasi itu semakin tinggi ya, kekentalan warnanya, itu berarti warna hitamnya akan semakin banyak. Mungkin kalau yang belajar desain grafis mungkin lebih mengerti gitu ya. Kemudian seseorang yang mempunyai penglihatan warna normal itu mampu membedakan kira-kira 128 warna yang berbeda. Dengan warna manusia mampu membedakan satu objek dengan objek yang lain, sehingga manusia dapat terbantu dalam mengolah data menjadi informasi. Nah, ini kalau pengen belajar lebih dalam tentang warna, mungkin bisa belajar desain grafis gitu ya. Ada monokromatik, ada tetradik, dan lain sebagainya, macam-macam. Nah, di dalam komputer ya pastinya untuk zaman sekarang ada warnanya ya. Zaman dulu pun sebenarnya sudah ada warna, cuman mayoritas adalah hitam dan putih. Kalau sekarang udah banyak sekali ya warnanya ya, monitor, TV itu sudah ada banyak sekali warnanya. 4K, wah warnanya bagus. Nah, aspek penggunaan warna ini
ada beberapa ya. Yang pertama ada psikologi. Jadi kalau misalkan kita memilih warna, itu sebenarnya kita juga harus memikirkan psikologi dari warna yang kita gunakan. Hindari penggunaan warna tajam secara simultan. Warna cahaya, pengaturan cahaya di dalam ruangan diperlukan karena warna akan berubah ketika cahaya berubah. Nah, jadi gini ya, untuk psikologi warna, kalau misalkan kita membuat sebuah aplikasi atau sistem dengan pengaturan warna yang mayoritas ya didominasi dengan warna merah, biru, apalagi ya yang mencolok ya, merah, biru, orange gitu ya. Dalam satu halaman, bayangkan saja kalau misalkan dalam presentasi ini saya kasih untuk headernya saya kasih merah, kemudian di sini saya kasih biru, kemudian saya kasih orange, dan lain sebagainya. Warna-warna yang tajam itu akan membuat psikologi kita agak sulit ya untuk menangkap ini gimana sih gitu ya. Dari aspek psikologi juga contohnya adalah kalau misalkan penggunaan warna tajam biasanya sering digunakan untuk kalau menandai gratis, potongan harga. Nah, itu supaya benar-benar mencolok dan menarik perhatian dari yang melihat. Nah, ini juga biasanya digunakan untuk dialog itu ya. Biasanya ada tulisan warning atau penting gitu dikasih warna merah, kemudian bold, itu menunjukkan bahwa itu harus dibaca. Tuh. Kemudian ada aspek persepsi. Nah, ini secara umum latar belakang dengan warna gelap akan memberikan penampakan yang lebih baik. Jadi informasinya lebih jelas dibanding warna yang lebih cerah. Nah, gini ya. Jadi kalau persepsi di sini, kalau kita sudah menggunakan warna yang gelap, warna yang terang itu banyak sekali. Jadi kita bisa memilih kontrasnya ya yang lebih baik. Sebenarnya kalau kita menggunakan warna background yang cerah, itu juga bisa kita manfaatkan ya, sama seperti pada presentasi di sini. Warnanya adalah warna putih backgroundnya. Kemudian teksnya kita menggunakan warna hitam. Nah, ini terlihat lebih jelas gitu ya. Jadi kalau misalkan pengen membuat sesuatu ya tampilan yang mudah dilihat, jelas ya, kita harus memikirkan kontras antara background dengan isinya. Ya, seperti itu. Kemudian aspek kognitif. Nah, ini penggunaan warna bertujuan untuk menarik perhatian. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, atau pengelompokan informasi sehingga tidak perlu menggunakan warna yang berlebihan. Contohnya adalah gratis, kemudian diskon. Itu biasanya dikasih warna yang khas sekali ya, biasanya mereka menggunakan warna merah untuk menarik perhatian dari yang melihat. Kemudian dari pendengaran ya, karena kita berhubungan dengan komputer ya, pastinya ada suaranya, ada dari yang kita lihat ya. Kalau dari pendengaran berkaitan dengan suara dan telinga kita. Dalam hal ini adalah suara yang dihasilkan oleh komputer ya. Jadi bukan suara yang lain. Intinya suara-suara yang dihasilkan oleh komputer. Manusia dapat mendeteksi suara dalam kisaran frekuensi 20 Hz sampai 20
kilohertz. Kemudian selain frekuensi, suara dipengaruhi oleh kebisingan atau loudness. Nah, ini suara bisikan ya, tingkat kebisingannya 20 dB. Nah, ini kalau 20 dB itu bisa dikatakan pelan ya. 20 desibel apa ya. Kemudian percakapan biasa ini tingkat kebisingannya adalah 50 sampai 70. Kemudian yang suara yang keras atau bising itu biasanya di atas 140. Itu bisa menyebabkan kerusakan pada telinga. Ya, jadi kalau keras banget itu bisa merusak telinga. Suara sebagai salah satu penyampaian informasi, namun hal itu akan menjadikan cepat bosan. Sehingga penggunaan suara dalam antarmuka perlu pemikiran khusus dan seksama. Jadi biasanya kalau di dalam sistem itu diberikan suara untuk memberikan alert ya, peringatan. Jadi ketika muncul akan disimpan atau tidak. Nah, itu biasanya muncul suaranya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada sentuhan. Nah, sentuhan memberikan umpan balik atas lingkungan dan juga indera kunci bagi mereka yang mempunyai kekurangan pada penglihatan. Nah, ini kalau di dalam sentuhan, kalau Anda perhatikan pada keyboard itu ada di huruf F dan J, itu pasti ada benjolan ya, sedikit ya. Nah, itu biasanya digunakan untuk menandai bahwa itu adalah posisi huruf F dan J. Nah, itu biasanya juga digunakan untuk menandai posisi jari telunjuk kita ya. Jadi kalau misalkan mau ngetik biar bisa cepat ya, kita patokannya adalah di situ. Kemudian sensitivitas sentuhan berhubungan dengan aspek ergonomis dalam sebuah sistem, baik melalui media inputan maupun media keluaran. Penggunaan keyboard yang harus dilakukan penekanan yang cukup berat atau malah terlalu ringan. Penggunaan mouse juga memiliki karakter yang berbeda-beda. Sedikit saja digerakkan, pointernya sudah melakukan perpindahan dan juga sebaliknya. Nah, ini kalau misalkan mouse itu untuk sensitivity-nya, pergerakannya kan bisa kita atur ya. Sedangkan untuk keyboard itu ya masing-masing ya. Kita bisa, kadang ada yang menggunakan keyboard dengan power yang cukup tinggi ya. Jadi keyboardnya lama-lama pencetannya jadi enteng banget gitu. Ada juga yang kurang power jadi terasa berat. Kemudian ada sistem pengolahan. Sistem pengolahan atau pemrosesan manusia merupakan sistem yang sangat kompleks, sulit dimengerti dan tidak bisa diukur secara akurat atau disajikan secara utuh dalam suatu permodelan. Nah, ini kalau misalkan kita bicara tentang pemrosesan di manusia, ya pastinya kita berhubungan dengan otak ya. Nah, itu kapasitasnya seberapa, masing-masing orang berbeda. Kemudian ketika disajikan itu juga sulit gitu ya. Nah, pendekatan permodelan memori manusia ini biasanya diukur dari pemrosesan persepsi, kemudian pemrosesan intelektual atau kognitif ya. Kemudian ada kontrol motorik. Nah, ini semuanya
ini diproses oleh otak manusia. Nah, setiap orang pasti memiliki persepsi yang berbeda-beda, intelektual yang berbeda-beda, dan juga kontrol motorik yang berbeda juga. Nah, ini permodelan sistem pengolahan ya. Ini seperti ini. Nah, ini dari manusianya, kemudian kalau ini dari komputernya, ya. Nah, ini ada memori otaknya, nanti di sana ada persepsi, ada intelektual, ada kontrol motorik, kemudian direspon. Ya, hitung ya. Direspon, dari respon ini contohnya kita berpikir mau ngetik sistem. Nah, yang merespon adalah saraf di tangan, kemudian melakukan input ya, input device, kemudian di komputer itu dari input diproses ya, kemudian dikontrol outputnya, baru output device, kemudian diterima oleh pengolahan manusia, yaitu sensor. Nah, di sini sensor ini kalau misalkan kita tadi responnya adalah ngetik sistem, kemudian outputnya ini ditampilkan di dalam sebuah monitor atau layar, berarti sensor di sini yang bekerja adalah sensor penglihatan. Ya. Nah, seperti ini adalah permodelan sistem pengolahan. Kemudian pengolahan informasi, pengolahan secara sadar, terjadi ketika rangsangan yang datang dibawa ke bagian intelektual dan memerlukan beberapa waktu untuk menghasilkan tanggapan yang sesuai. Ini contohnya ya seperti kalau misalkan tolong kita diberikan dimintai tolong gitu ya, dimintai tolong untuk ngetik sistem gitu. Nah, itu kita proses. Oh ya, kalau mau ngetik sistem berarti yang diketik adalah SISTEM gitu ya. Kemudian ada pengolahan secara otomatis. Nah, ini walaupun kita tidak berpikir, itu proses akan tetap berjalan gitu ya, terjadi secara refleks dan hanya memerlukan waktu yang sangat pendek. Aktivitas yang dikerjakan sehari-hari telah menjadi otomatis tanpa harus berpikir, seperti membaca, menulis, berbicara ya, mengendarai. Kalau dari contohnya yang paling mudah adalah kita melihat ya, itu sangat otomatis. Kita melihat, kita nggak perlu mikir ini diproses apa sih yang saya lihat, kita pasti langsung tahu, oh saya lihat ini, itu ya. Itu pengolahan secara otomatis di manusia. Kemudian memori manusia, di sini proses pengolahan melibatkan memori manusia yang berfungsi sebagai tempat penyaringan sensor, tempat memproses ingatan ya, jangka pendek maupun jangka panjang. Ini seperti ini, ada sensor memori, ada ikonik, echoic, dan juga haptic. Nah, ini perhatian, kemudian ke jangka pendek, kemudian berulang, kemudian menjadi memori jangka panjang. Nah, ikonik itu berfungsi menerima rangsang penglihatan atau visual, kemudian echoic itu suara, kemudian haptic itu menerima rangsang sentuhan. Lalu selanjutnya, kalau bicara dengan tentang manusia ya, pastinya ada yang namanya pengendalian motorik. Pengendalian motorik di sini, responder utama pada diri operator manusia adalah dua buah tangan yang berisi
10 jari. Kemudian ada juga 2 kaki dan 1 mulut ya untuk mengeluarkan suara. Pengendalian motorik ini mempengaruhi bagaimana kita bergerak dan berinteraksi dengan komputer. Setiap tahapan pemrosesan aksi yang dilakukan memerlukan waktu yang berbeda-beda. Jadi waktu reaksi ditambah waktu gerak ya. Waktu reaksi tergantung pada jenis stimulus. Ya, kalau stimulusnya berupa visual atau gambaran atau pandangan itu ya kurang lebih membutuhkan waktu 200 milisecond, 200 ms. Jadi nggak ada kurang dari 1 detik ya. Kemudian ada auditory atau suara itu 150 ms. Kemudian ada pain itu 700 ms. Nah, kadang juga ada yang merasakan sakit itu responnya lama juga ada sih. Karena nggak sadar, kepotong jarinya, sobek, sadar-sadar udah berdarah baru terasa sakit, itu juga ada ya, seperti itu ya. Kemudian kalau waktu pergerakan itu tergantung pada usia ya. Ya tentunya kalau yang masih muda ya pergerakannya biasanya masih lincah gitu ya. Selain kecepatan atau speed yang tergambar dalam waktu reaksi dan pergerakan, alat lain yang dipakai untuk mengukur pergerakan adalah akurasi atau ketepatan. Keduanya menjadi pertimbangan yang penting dalam mendesain sistem yang interaktif. Jadi tentunya sih kalau kita menggunakan sebuah sistem ya, bagaimana kita mengoperasikan sebuah sistem itu secara tepat gitu ya, itu adalah ukurannya. Oke, saya rasa seperti itu saja untuk pertemuan kedua kita di mata kuliah interaksi manusia dan komputer ya. Kita sudah membahas tentang faktor manusia ya, yang mana tadi kita sudah membahas tentang penglihatan, pendengaran, sentuhan, sistem pengolahan, pengendalian motorik, itu sudah kita bahas. Oke, saya rasa untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian. Kita lanjutkan di pertemuan ketiga nanti yang akan membahas tentang faktor komputer. Tuh ya. Jangan lupa untuk presensinya harus memberikan review ya terhadap materi yang sudah saya sampaikan. Saya sih berharap Anda semua bisa memberikan review bunga warna merah gitu ya, mohon kerjasamanya. Kemudian untuk materi sekali lagi saya ingatkan, untuk materinya akan saya posting melalui Google Drive yang nantinya akan saya lampirkan. Oke, terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Untuk pertemuan kedua ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.